Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Ridani Alifah. Saya dari Universitas Malikul Saleh jurusan Ekonomi Islam. Nah, di sini ya saya akan membuat sebuah video tentang penetapan mahar terhadap wanita. Nah, di dalam pembahasan ini saya di sini membahas yang pertama yaitu konsep mahar di dalam Al-Qur'an. Uh, yang menjadi surat pilihan saya adalah surah Al-Baqarah ayat 237 dan surah An-Nisa ayat 20. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama, konsep mahar dalam Al-Qur'an. Nah, terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjuk mahar, yaitu faridah, ujur, dan sadukat. Namun, dari sekian istilah itu, istilah yang mengisyaratkan mahar dan statusnya secara langsung dan mutlak terdapat pada kata sadukat yang setelahnya diiringinya dengan kata nihlah. Nah, dalam Al-Quran tidak didapatkan kata yang secara khusus menyebut mahar. Al-Quran itu menggunakan kata-kata istilah yang beragam untuk menunjukkan mahar. Nah, terutama dalam surah Al-Baqarah ayat 237 yang artinya, dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam ayat ini Ibnu Katsir mengatakan, ayat ini merupakan salah satu ayat yang menunjukkan kekhususan mut'ah dari ketentuan yang telah ditunjukkan oleh ayat sebelumnya, yaitu ayat 236. Nah, dalam ayat ini Allah hanya mewajibkan separuh dari mahar yang telah ditetapkan. Nah, jika suami mentalaknya sebelum menggaulinya, karena kalau di sana ada kewajiban lain berupa mut'ah, pasti Allah menjelaskannya. Nah, terutama dari dalam ayat sebelumnya. Selanjutnya ada surah An-Nisa ayat 20 yang artinya, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Nah, di sini dalam ayat ini juga kita ambil dari kajian Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, ayat tersebut, apabila salah seorang di antara kamu ingin menceraikan istrinya dan menikah dengan wanita lain, maka ia tidak berhak mengambil kembali sedikit pun dari mahar itu berupa harta yang banyak. Ayat ini merupakan dalil yang membolehkan pemberian mahar dengan harta yang banyak. Sebelumnya Umar melarang untuk memberi mahar yang banyak, kemudian ia menarik pendapatnya itu. Nah, selanjutnya di sini yang paling utama adalah saya mengambil konsep mahar dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Nah, dalam ayat ini Allah menerangkan dengan sangat jelas. Allah berfirman, apabila kamu mentalaknya sebelum menyentuhnya, padahal kamu telah menetapkan suatu ketetapan bagi mereka, maka bayarlah separuh dari ketetapanmu itu. Nah, Imam Syafi'i berkata, inilah merupakan pendapat saya dan ini merupakan zahir ayat. Nah, di sini selanjutnya menurut Ibnu Katsir bahwa firman Allah, kecuali mereka memaafkan. Nah, yakni maksudnya para istri atau para wanita itu memaafkan kepada mantan suaminya dari kewajiban membayar mahar, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya terhadap istrinya. Nah, kemudian Ibnu Katsir mengatakan pula bahwa firman Allah, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Nah, artinya pemaafan istri dan pemegang akad nikah itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, Mujahid dan yang lainnya berkata, yang utama di sini ialah pemaafan istri kepada suami dari membayar setengah kepadanya atau pembayaran suami atas mahar secukupnya.
Oleh karena itu Allah berfirman, wala tasna'ul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Maksudnya adalah di sini, janganlah kamu menyepelekan kebaikan dan praktiklah di antara kamu. Nah, yang terakhir, kajiannya innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, maksudnya adalah tidak ada satu perkara pun di antara berbagai persoalan dan perilaku kita yang sama baginya. Dia akan membalas setiap perilaku selaras dengan apa yang telah dilakukannya. Nah, itu merupakan konsep mahar dalam kajian surah Al-Baqarah ayat 237. Nah, selanjutnya yaitu definisi mahar secara bahasa. Nah, yang dimaksud dengan mahar secara bahasa adalah mas kawin. Adapun secara istilah, mahar adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan disebabkan terjadinya pernikahan. Nah, pemberian mahar merupakan sebuah lambang kesungguhan suami terhadap istrinya. Nah, cerminan kasih sayang, dan kemudian suami hidup bersama istri dan juga merupakan penghormatan suami terhadap istrinya. Nah, kata mahar dalam bahasa Arab yaitu al-mahar, jamaknya al-muhur atau al-muhurah. Nah, menurut bahasa, kata al-mahar bermakna al-sodaq, yang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan mas kawin, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah di antara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri. Nah, sebenarnya di sini ada i'rab, tapi mohon maaf di sini saya tidak mendapatkan i'rab dari surah Al-Baqarah ayat 237 dan Al-Balaghah juga saya tidak menemukannya. Selanjutnya masuk ke dalam asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzulnya adalah ayat suci ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan kekhususan mut'ah dari apa yang telah diisyaratkan oleh ayat sebelumnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan setengah dari mahar yang telah ditentukan jika suami menceraikan istrinya sebelum dicampuri, karena jika di sana ada kewajiban lain berupa mut'ah, niscaya Allah Ta'ala akan menjelaskannya. Apalagi ayat ini mengiringi ayat sebelumnya tentang kekhususan mut'ah. Nah, pemberian setengah dari mahar dalam keadaan seperti itu merupakan suatu kesepakatan para ulama dan tidak terdapat lagi perbedaan di antara mereka. Nah, makna global dan al-munasabat dalam surah Al-Baqarah ini yaitu berkenaan dengan munasabah ayat 237. Imam Al-Biqai menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat sebagai penyempurna pembahasan pada ayat 236 yang menjelaskan tentang hukum wanita yang dicerai sebelum ditetapkan mahar dan belum melakukan hubungan suami istri. Nah, wanita yang demikian, maka suami tidak berkewajiban untuk membayar mahar, akan tetapi dianjurkan memberikan tamti, yaitu pemberian sesuai dengan kemampuan suami. Kemudian keadaan wanita yang dicerai dilanjutkan pada ayat 237 dengan adanya huruf a'taf, yaitu kata sambung berupa huruf waw yang berfungsi menjadikan dua ayat tersebut menjadi dua hal yang sama. Nah, jika pada ayat 236 Allah menjelaskan tentang istri yang dicerai sebelum ditetapkan mahar dan belum melakukan hubungan suami istri, nah pada ayat 237 ini Allah menjelaskan tentang istri yang dicerai sebelum melakukan hubungan suami istri, akan tetapi sudah ditentukan maharnya, maka suami harus memberikan setengah dari mahar yang telah ditentukan, kecuali jika si istri merelakan maharnya sehingga dia tidak mengambil mahar sama sekali, atau jika suami merelakan sehingga seluruh mahar diberikan kepada istrinya. Nah, itu boleh jika suaminya rela seperti itu. Nah, selanjutnya penafsiran dan penjelasan dari ayat tersebut. Nah, ayat Al-Baqarah ayat 237 ini menurut Ibnu Katsir mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membolehkan untuk menjatuhkan talak pada istri yang belum digaui setelah menikahinya dan telah memberikan mahar tersebut, seperti tadi memberikan mahar setengah daripada yang sebenarnya. Nah, dengan ketentuan membayar separuh, seperdua atau seperdua mahar. Nah,
Dari ketentuan yang telah ditunjukkan oleh ayat sebelumnya, istri yang dicerai sebelum digawili dan telah ditetapkan atau diberikan maharnya, kecuali bila dimaafkan oleh istrinya yang diceraikan itu, yakni ia tidak mengambil sebagian mahar yang telah ditetapkan itu, atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan perkawinan. Nah, kalau seperti itu boleh, tidak apa-apa. Kalau misalnya istrinya rela. Nah, di sini juga kita mengkaji dalam sebuah hadis tentang mahar, yaitu Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Amru bin Aud, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Abu Hazim dan Sahal bin Sa'ad. Ia berkata, seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan berkata bahwasannya ia telah menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasulnya SAW. Maka beliau bersabda, aku tidak berhasrat terhadap wanita itu. Tiba-tiba seorang lelaki berkata, nikahkanlah aku dengannya. Beliau bersabda, berikan mahar pakaian padanya. Laki-laki itu berkata lagi, aku tidak punya. Beliau pun bersabda kembali, berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi. Nah, ternyata ia pun tak punya. Tidak punya. Kemudian beliau bertanya, apakah kamu memiliki hafalan Al-Quran? Laki-laki itu menjawab, iya, surat ini dan ini. Maka beliau bersabda, aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al-Quranmu. Nah, hadis di atas ini kan menjelaskan bahwa seorang suami itu wajib memang memberikan mahar kepada istrinya, walaupun tidak mampu, walaupun tidak harus dalam bentuk materi atau barang yang bernilai tinggi, bahkan berupa cincin besi pun boleh. Bahkan apabila tidak ada barang seperti itu, dengan ayat Al-Quran pun boleh dijadikan mahar. Nah, itu sudah memenuhi syarat sahnya nikah. Nah, selanjutnya merupakan pendapat ulama tafsir tentang makna penetapan mahar. Nah, menurut Wahbah al-Zuhaili, mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan secara hakiki. Nah, sementara menurut Al-Tabari, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan yang ditujukan kepada para wali perempuan, bukan kepada suaminya. Sedangkan menurut Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, dia menjelaskan bahwa mahar itu merupakan pemberian. Nah, dia menjelaskan kembali, sidak itu pemberian. Sidak adalah hak dan ongkos pengganti digunakannya alat kelamin. Nah, menurut Quraisy Shihab, dia memperjelaskan makna saduqat. Nah, mas kawin dinamai saduqat, diperkuat oleh lanjutan ayat yakni nihlah. Nah, kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga mas kawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya. Nah, yang terakhir di sini pembahasan hubungan penetapan mahar dengan perekonomian masyarakat. Nah, penetapan mahar adalah penentuan jumlah mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon mempelai wanita yang dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Nah, biasanya dilakukan dalam bentuk musyawarah kecil untuk mendapatkan mufakat tentang jumlah yang disepakati. Nah, dalam hal ini penetapan mahar yang sangat berperan dalam keluarga itu adalah pihak perempuan. Nah, maka dari itu jelaslah bahwa di dalam penetapan mahar yang berperan itu adalah orang tua atau kerabat yang sangat dekat sekali dengan pihak perempuan tadi. Nah, di lingkungan masyarakat biasanya dalam penetapan mahar itu mempertimbangkan beberapa hal yang terdapat pada diri calon istri, misalnya tingkat kecerdasannya atau keilmuannya, terus ketaatannya atau agamanya, selanjutnya kecantikan atau parasnya, dan kekayaannya. Juga tidak lupa pada zaman sekarang ini orang banyak melihat kedudukan status sosial calon istri dan keluarganya. Nah, biasanya itu semakin tinggi perekonomian seorang calon istri, maka penetapan mahar pasti akan semakin tinggi juga. Nah, banyak seperti kita lihat orang yang memiliki perekonomian yang standar atau di bawah standar justru juga mendapatkan
orang yang perekonomiannya yang sama seperti dia. Nah, oleh sebab itu ekonomi itu sangat dinilai penting di dalam lingkungan masyarakat. Nah, ekonomi masyarakat sangat dipandang dalam menentukan mahar kepada wanita. Terlebih apalagi seorang wanita ini memiliki status sosial atau status ekonomi yang sangat baik. Nah, biasanya yang menetapkan mahar itu bukan hanya calon istri, bahkan keluarga besarnya, terutama orang tua. Nah, oleh karena itu mahar harus sesuai dengan kelas ekonomi atau status dalam keluarga tersebut. Nah, seperti itulah hubungan penetapan mahar dengan masyarakat. Jadi hubungannya itu sangat erat karena zaman sekarang memang semua orang itu melihat bagaimana ekonomi keluarga tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, konsep mahar dalam Al-Quran itu terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk mahar, yaitu faridah, ujur, dan sadukan. Nah, para ulama tafsir pun memiliki pendapatnya masing-masing tentang penetapan mahar ini, tetapi tujuannya sama, yaitu penetapan mahar itu wajib kepada calon istri sebagai tanda itu adalah hak istri yang diberikan oleh suaminya guna menghormati atau menghargai wanita untuk dinikahi. Nah, penetapan mahar dan perekonomian masyarakat itu memiliki hubungan yang erat. Nah, karena penetapan mahar dari pihak perempuan juga memandang status ekonomi. Nah, apalagi menemukan seorang perempuan yang memiliki kriteria yang sangat baik dan memiliki status sosial atau status ekonomi yang baik juga. Nah, jadi itulah tadi penjelasan saya tentang penetapan mahar kepada wanita. Sekian dari saya video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.